السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir Karimur Rahman oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah sampai pada ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam awal surat Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang maknanya, terjemahannya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka. A'andartahum am lam tundirhum, apakah kau peringatkan mereka ataupun engkau tidak memperingatkan mereka, sama. Apa samanya? La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Maka kalimat la yu'minun disebutkan i'rabnya adalah jumlah muakkidah. Jumlah muakkidah artinya satu kalimat yang menekankan makna sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Artinya sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum, itu sudah selesai, kalimat sempurna. Bahwa orang-orang kafir sama saja, kamu peringatkan dia ataupun kamu tidak peringatkan dia, sama. Tapi kemudian datang kalimat untuk menekankan, yaitu la yu'minun. Tentunya maknanya mereka tetap kafir. Barakallahu fikum, sama dengan kalimat ta'kid dalam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La syarikalah, tidak sekutu baginya. Ini menekankan ta'kid, jumlah muakkidah yang menekankan kalimat la ilaha, enggak ada Tuhan lain selain Allah Ta'ala dan tidak sekutu baginya. Ini juga sama, kalimat sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum, sudah dipaham. Maknanya orang-orang kafir tetap kafir, diperingatkan atau tidak diperingatkan mereka kafir. La yu'minun, maknanya kafir. Maka diulang dua kali sebagai ta'kidan, sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Demikian salah satu i'rab yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Adapun i'rab yang lain, bahwa la yu'minun adalah khabar dari kalimat innal ladzina kafaru. Sehingga maknanya atau takdirnya,
innal ladzina kafaru la yu'minun, bahwa orang-orang kafir itu tidak beriman. Wallahu taala a'lam. Demikian dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran-pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan atas pandangan mereka ada ghishawah. Walahum adabun azim, dan bagi mereka adab yang sangat besar. Khonibina azakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, yang benar adalah berhenti pada kalimat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Berhenti di situ yang lebih tepat. Baru kemudian wa ala absarihim ghishawah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kenapa demikian? Karena namanya khatama itu hanya pada qalb was sama' saja. Tidak pada pandangan. Tidak pada pandangan, hanya pada qalb was sama'. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Sebab kalau dilanjutkan dengan disambung khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, seakan-akan semuanya khatama. Ditutup dengan khatam pada tiga-tiganya. Ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Tetapi tidak demikian. Khatam hanya pada qalb was sama' saja. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Adapun ala absarihim ghishawah. Adapun basar itu ada tutupan ghishawah. Pada ghishawah khusus buat basar, dan demikian bahasa Arab sangat luasnya. Walaupun maknanya sama tutupan, tapi kalau tutupan mata dikatakan ghishawah. Kalau tutupan pada al-qalb, demikian pula pada sama' itu bisa pakai khatama. Naam. Qanibina azamullah, kembali pada makna ayat ini secara terjemah dulu, secara lughah. Bahwasanya sama saja orang-orang kafir itu, apakah diperingatkan atau tidak peringatkan, mereka tidak beriman. Allah tutupi hati-hati mereka dan telinga-telinga mereka. Dan pada mata-mata mereka ada tutupan. Dan bagi mereka adab yang besar. Syekh Nasr Sa'di rahimahullah menyatakan, yukhbiru ta'ala anna alladhina kafaru ay ittasafu bil kufr wa ansubihu bih wa sara wasfan lahum laziman la yurji'uhum anhu raji' wa la yunji' fihim wa'd innahum mustamirruna ala kufrihim. Maknanya, kata Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa orang-orang kafir, yaitu orang yang sudah disifati dengan kekafiran dan sudah disibghah, dicelup dengan kekufuran, dan sudah menjadi sifat yang lazim, yang mesti padanya, maka orang seperti ini la yurji'uhum raji', enggak akan ada yang bisa mengubahnya. Enggak ada orang yang bisa untuk memberikan padanya nasihat. Enggak akan bisa merubah dia nasihat apapun. Wa hum mustamirrun, maka mereka akan terus menerus di atas kekufuran mereka. Fasawa'un 'alaihim a'andartahum, maka sama atas mereka. Apakah kau beri peringatan mereka ataupun kau tidak beri peringatan mereka, sama. Mereka tetap dalam keadaan kafir. Wa haqiqatul kufur, dan hakikatnya kufur adalah, Syekh Sa'di rahimahullah, huwal juhud lima jaa bihir rasul. Kufur adalah menentang apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau menentang sebagian apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Maka mereka kafir, menentang seluruhnya atau menentang sebagiannya. Fa haula'il kuffar la tufiduhum ad-da'wah, maka orang-orang kafir tidak bermanfaat bagi mereka dakwah, enggak bermanfaat bagi mereka peringatan-peringatan, illa iqamatul hujjah, kecuali hanya penegakan hujjah. Karena namanya dakwah memiliki dua fungsi. Fungsi untuk mereka
dan fungsi untuk kita. Fungsi untuk mereka, la'allahum yarji'un. Semoga mereka mau kembali. La'allahum yahtadun. Semoga mereka mau terbimbing dengan hidayah. Semoga mereka mau mengerti. La'allahum ya'qilun. La'allahum yatta'idhun. Mengambil mau'izah. Ini hikmah pertama, fungsi pertama. Tetapi jangan khawatir. Kalau mereka tidak mau menerima, mereka menolak, mereka menentang, tetap ada faedahnya. Mahiyah. Faedahnya adalah qiyamul hujjah. Kita sudah menegakkan hujjah dan kita sudah tabarra'ud dhimmah. Sudah bebas. Kenapa? Tidak ada lagi tanggung jawab. Jangan sampai mereka berkata di hari kiamat nanti kepada Allah SWT, ma ja'ana min najirin. Kami enggak pernah diperingatkan. Kami enggak pernah didatangi pemberi peringatan, penasehat, enggak pernah. Maka mereka punya alasan. Tetapi dengan kita dakwahi di dunia ini, mereka enggak lagi punya alasan dan mereka tidak punya hujjah. Kenapa? Karena hujjah sudah ditegakkan di dunia dan sudah diperingatkan mereka, sudah dinasihatkan mereka, tapi mereka enggak mau ikut. Maka ketika ditanya oleh Allah, alam ya'tikum nadir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Maka mereka enggak bisa menjawab. Kecuali bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, memang datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakan. Maka mereka diazab dalam keadaan sudah tegak hujjah. Berarti faedah pertama agar mereka mendapatkan hidayah atau mendapatkan nasihat. Faedah lain, tegaknya hujjah. Kalau mereka enggak ngikut, yang penting hujjah telah tegak, kita akan katakan, ya Allah, kami sudah sampaikan. Dan ini yang dikatakan oleh Allah kepada Rasul SAW, wa ma 'alaika illa al-balagh al-mubin. Tidaklah kewajiban atasmu wahai Rasul kecuali penyampaian yang nyata. Kecuali penyampaian. Adapun mereka mau ngikut atau tidak mau ngikut itu urusannya qada wal qadar. Siapa yang Allah beri hidayah dia terbimbing, siapa yang Allah sesatkan dia sesat. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Maka dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, nukilan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa ayat ini adalah menghibur Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW yahrus an yu'mina jami'an nas wa yutabi'uhu ala huda. Kata Ibn Abbas, Rasulullah SAW sangat berharap, sangat berkeinginan agar mereka seluruhnya beriman. Agar mereka seluruhnya mau ngikut petunjuk. Bayangkan ikhwan fillah azakumullah, karena semangatnya Rasulullah SAW ingin semuanya dapat hidayah. Tetapi tentunya sebagian yang memang Allah takdirkan dapat hidayah, mendapatkan hidayah. Tetapi sebagian lain yang sudah khatamallahu ala qulubihim, yang Allah sudah stempel dia bahwa dia kafir, bagaimanapun dakwahnya, bagaimanapun caranya, tetap mereka enggak beriman. Maka dihibur oleh Allah, ya Rasul, sesungguhnya mereka enggak akan beriman. Kau peringatkan, kau tidak peringatkan, enggak akan beriman. Artinya apa yang kamu sudah sampaikan sudah cukup sebagai hujjah pada mereka. Mereka enggak mau ikut, mereka memang sudah khatamallah ala qulubihim. Ini barakallahu fikum. Makna ayat ini kata Ibnu Abbas adalah menghibur Rasulullah SAW agar beliau tidak putus asa, merasa saya sudah dakwah sekian kali, sekian cara, tapi tetap enggak beriman. Kata Allah, memang mereka orang-orang kafir itu sudah ditutup hatinya. Yang penting bagimu sampaikan, selesai. Yang penting bagimu adalah balagh al-mubin. Wa ma 'alaika illa al-balagh al-mubin. Wa qala Syekh Sa'di rahimahullah selanjutnya, rahimahullahu taala, fa haula'il kuffar, orang-orang kafir itu, la tufiduhum ad-da'wah illa iqamatal hujjah. Tidak bermanfaat bagi mereka dakwah ini kecuali sekedar menegakkan hujjah atas mereka. Wa ka'anna fi hadza qat'an li tam'ir rasul. Dan seakan-akan dalam kalimat ini ada qat'an li tam'ir rasul, memutus harapan Rasulullah SAW yang sangat tingginya ingin mengislamkan seluruhnya, enggak terkecuali. Karena azakumullah, tetap mereka-mereka yang kafir, yang sudah ditakdirkan kafir, enggak akan beriman. Wa annaka la ta'sa 'alaihim. Engkau jangan sedih dengan mereka kufur.
Jangan kemudian kecewa karena mereka enggak mau beriman. Jangan. Yang penting bagimu sudah menyampaikan. Wala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, agar jangan sampai jiwamu kecewa, sedih. Apa ayat lain yang seperti ini? Wala yahzunka. Jangan menyedihkan kamu tentang mereka orang-orang kafir yang bergelimang kekufuran di negeri mereka. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Atau jangan menyedihkan kamu tentang mereka yang yusari'una fil kufri. Mereka yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Jangan menyedihkan kamu. Alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh jangan tidak merusak kamu orang-orang yang sesat kalau kamu mengikuti hidayah. Ini barakallahu fikum setelah dakwah, setelah upaya yang maksimal. Jangan baru sekali, mungkin mereka belum paham, sudah menyatakan memang nggak bisa dinasehati. Sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baru sekali, itu pun belum jelas. Tetapi Rasulullah SAW sudah sangat semangatnya, sangat mementingkan mereka dengan sekian kali, sekian kalimat, sekian cara diajak oleh Rasulullah SAW. Sehingga Allah SWT menyatakan, ya Rasul, mereka sudah ditutup hatinya, nggak akan beriman mereka. Sama saja kamu beri peringatan mereka ataupun tidak. Sehingga barakallahu fikum, demikian kabar dari Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah SAW menjadikan apa yang merupakan dakwanya sebagai qiyamul hujjah atas mereka. Alaikum anfusakum, atas kalian untuk mementingkan diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak merugikan kamu mereka-mereka yang sesat kalau kamu sudah mengikuti hidayah, sudah mengamalkan hidayah, sudah mengajarkan hidayah, sudah mendakwakan hidayah, selesai. Mereka yang tidak mau mengikut, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menyampaikan. Tsumma dzakara al-mawani' al-mani'ah lahu minal iman. Kemudian dikabarkan tentang apa sih penghalang-penghalangnya? Kenapa mereka tidak mau beriman? Padahal diberi peringatan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Yang demikian karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan takdirnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan satu kaum lil jannah dan satu golongan linnar sejak diciptakannya. Sejak diciptakannya Allah sudah menyatakan, hadza lil jannah wa hadza lin nar. Ini golongan untuk neraka, ini golongan untuk surga. Maka Allah katakan dalam kalimat lain, dalam ayat lain, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Lihat kalimat ini. Hampir sama dengan ayat tadi. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik. Sesungguhnya mereka yang sudah mesti bagi mereka kalimat dari Rabb mereka bahwa mereka la yu'minun. Sehingga jangan sedih kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin tetap enggak mau beriman. Sudah. Enggak apa-apa. Yang penting kamu sudah sampaikan. Berarti bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah haqqat alaihim kalimatu rabbik. Sudah memang pantas bagi mereka kalimat Allah bahwa mereka la yu'minun. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adab al-alim. Bahkan kalaupun mereka didatangkan semua ayat-ayat Allah, semua bukti-bukti, mereka tetap enggak beriman. Sampai kapan? Hatta yarawul adab al-alim, sampai melihat adab yang pedih. Ada sebagian manusia, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung pada Allah dari yang demikian. Ada orang-orang yang memang sudah khatamallah ala qulubihim, sudah distempel oleh Allah, sudah dicap, tidak bisa lagi berubah. Dan mereka, na'udzubillah, adalah orang-orang yang sudah tidak lagi bisa mendengar, tidak bisa lagi melihat, enggak bisa lagi berpikir dengan hatinya. La yafqahuna biqulubihim
Wa la yasma'una bi adanihim wa la yarawna bi absarihim. Mereka enggak bisa memahami dengan hati, mereka enggak bisa mendengar dengan telinganya, mereka enggak bisa melihat dengan matanya. Yakni melihat kebenaran, melihat hidayah. Kata Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah sudah khatam, sudah beri khatam pada mereka. Sudah dikunci mati hatinya. Dan juga pendengarannya. Dan juga mata mereka sudah ada tutupan. Aytaba 'alaiha bitabi'in la yudkhulha al-iman. Sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa dimasuki keimanan. Wala yanfad fiha, dan tidak bisa masuk ke dalamnya. Fala ya'auna ma yanfa'uhum, maka mereka enggak bisa paham apa yang bermanfaat buat mereka. Wala yasma'un ma yufiduhum, enggak bisa memahami, enggak bisa mendengar apa yang berfaedah buat mereka. Faedah ilmu enggak bisa dengar telinga mereka. Berbagai macam bukti-bukti di hadapan pandangan mereka enggak bisa lihat. Sekian kali disampaikan mau'izah, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, hatinya tidak paham. La yafqahun. Khatam Allah ala qulubihim. Dan al-khatam berbeda dengan ran, berbeda pula dengan quful. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran? Atau ala qulubihim aqfaluha? Apakah di hati mereka sudah ada kuncinya, sudah ada belenggunya, sudah dikunci mati? Quful, ran, bal rana ala qulubihim. Bahkan mereka hatinya sudah ada ran di dalamnya. Demikian pula yang sedang kita bahas, khatam. Berarti kita mendapatkan 3 perkara. Al-khatam, warran, dan yang ketiga quful. Dikatakan oleh Mujahid rahimahullah bahwa ar-ran aisar min at-taba'. Ran itu lebih ringan dari taba'. Lebih ringan dari taba'. Bal rana ala qulubihim. Dan itu disebutkan dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis sahih dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'rudul fitanu 'ala al-qulubi kal hasir 'udan 'uda. Bahwa akan dihadapkan kepada hati itu fitnah. Seperti hasir 'udan 'udan, seperti tikar selembar demi selembar. Seperti anyaman tikar selembar demi selembar. Fa ayyu qalbin asyrabaha nukitat fihi nuktatun sauda. Maka semua hati yang menyerap fitnah tadi dititik dengan titik-titik hitam. Ini ran. Ini ran. Bukan khatam. Nuktatun sauda dengan titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha, sedangkan hati yang mengingkari fitnah tadi, yang menentangnya, maka nukitat fihi nuktatun bayda, akan dititik dengan titik putih. Hatta tasira ala qalbain, maka jadilah hati-hati manusia ada 2 jenis hati. Yang pertama hati yang putih mitla safa, putih bersih. Fala tadurruhu fitnatun, maka dia tidak bisa diganggu oleh fitnah apapun. Enggak bisa dirusak dengan fitnah apapun. La yadurru fitnatun, tidak merusaknya segala fitnah. Madamatis samawati wal ard, selama ada langit dan bumi. Wal akhir, sedangkan yang lain adalah hati yang aswad, murbad, kalkuz, mujahiyah, seperti periuk yang terbalik, hitam legam, hitam pekat, seperti periuk yang terbalik. Kenapa harus terbalik? Ibnu Qayyim membahas, periuk itu bisa diisi sesuatu. Dia gelap, hitam, tapi bisa diisi sesuatu. Tetapi kalau periuk yang terbalik, sudah hitam, legam, nggak bisa diisi apapun. Diisi apapun, tumpah dia. Nggak bisa menerima sesuatu. Maka dikatakan kalkus, mujakhiyah, seperti periuk yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan, wa la yunkiru munkaran. Sudah tidak lagi mengenali mana yang baik, mana yang munkar. Mana yang ma'ruf,
mana yang munkar, mana yang baik, mana yang jelek. Setelah sekian ran jadi khatam. Menjadi tertutup. Ini dikatakan dengan ran, kalla bal rana ala qulubihim. Bahkan akan dititik pada hati mereka dengan titik hitam. Innal mu'min dalam hadis lain, idza adnaba dhanban kanat nuqtatun sauda. Seorang muslim kalau dia berdosa, seorang mukmin kalau dia berdosa, maka dititik dengan satu titik hitam di hatinya. Fa in taba nuzi'a. Kalau dia taubat, dicabut titik hitam tadi. Suqila, dicongkel kembali titik hitam tadi. Wa in zada zadat. Kalau bertambah dosanya, bertambah titik hitamnya. Hatta ta'lu qalbuhu fadzalika ran. Maka ketika sudah semakin banyak, maka itulah yang dikatakan ran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan mereka terkena ran di hati mereka karena apa yang mereka lakukan, karena apa yang mereka lakukan dari dosa-dosa. Ini ran. Tetapi taba di atasnya. Taba atau khatam di atasnya, yaitu lebih rapat lagi dikunci oleh Allah SWT. Yang lebih tinggi lagi adalah quful. Qala Mujahid rahimahullah, wal aqfalu ashadda min dzalika kullih. Dan kalau sudah quful, sudah paling tingginya di atas semua tadi, di atas khatam, di atas taba', di atas ram. Kaum muslimin yang saya hormati, berarti innal ladzina kafaru, orang-orang kafir yang sudah khatam Allah ala qulubihim, yang sudah ditutup hatinya, mereka tidak akan beriman. Kau beri peringatan ataupun kau tidak beri peringatan, dia tetap enggak akan beriman. Ini mengerikan. Tetapi barakallahu fikum, bisa saja seseorang yang tadinya dia sudah mendapatkan hidayah, muslim, tapi kemudian terkena ran demi ran. Semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, semakin pekat. Na'udzubillah, ketika semakin pekat dia tidak bisa mengetahui lagi mana munkar, mana ma'ruf, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang hak, mana yang batil. Dan suatu saat na'udzubillah bisa saja ditutup oleh Allah, dikunci mati hatinya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mempelajari Al-Qur'an atau memang hati mereka sudah terkunci? Dan ini sebagai balasan, sebagai azab. Jangan kemudian kita menyalahkan takdir. Ini kan sudah ditakdirkan, berarti kasihan dia, ditakdirkan jelek. Barakallahu fiikum. Mereka ditutup hatinya oleh Allah karena mereka menentang kebenaran. Mereka dikunci mati hatinya karena mereka tidak mau menerima hak di awalnya. Dan itu sama dengan ayat-ayat yang lain yang Allah katakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hatinya. Perhatikan, falamma zagha azaghallah. Falamma zaghu azaghallah. Ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan dia. Maka disimpangkan dia karena azaban, jazaan bima fa'alu. Itu balasan bagi apa yang mereka perbuat. Dan itu balasan di dunia yang paling mengerikan. Balasan di dunia yang paling mengerikan. Karena bisa seorang dibalas oleh Allah dengan musibah-musibah. Itu ringan. Kenapa? La'allahum yarji'un, kata Allah. Barangkali dengan adab bisa berpaling, bisa kembali kepada kebenaran. Tetapi kalau sudah diadab dengan khatam, diadab oleh Allah dengan ditutup hatinya, ini yang paling mengerikan di dunia. Sama juga dengan ayat lain, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kemana dia berpaling. Kami palingkan dia kemana dia berpaling. Artinya dia dulu berpaling ke kiri atau ke kanan, kemudian Allah jauhkan dia. Sehingga jangan main-main. Kalau ada kebenaran, kemudian kita enggan menerima, ini tanda-tanda. Tanda-tanda kalau dia akan sesat dan akan disesatkan nantinya. Walaupun tadinya dia saleh, sunni, salafi, tetapi ketika ada kebenaran di hadapan matanya, dia enggan menerimanya. Walaupun iya, memang itu ada hujahnya, ada dalilnya, tapi sekali dia tolak, akan berat untuk menerima yang berikutnya. Sekali dia tentang kebenaran, maka dia akan bergeser jalannya, menjauh dari para ahli sunnah, menjauh dari para ulama, menjauh dari orang-orang baik, menjauh. Na'udzubillah.
Falamma zagha azaghallahu qulubahum. Falamma zaghu, ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan dia. Nuwallihi ma tawalla, kata Allah. Siapa yang nuwallihi ma tawalla? Disebutkan di awalnya wa man yushaqiqir rasul. Siapa yang mencari jalan lain selain jalan Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk. Kalau yang belum jelas dimaklumi. Tapi bagi yang sudah jelas baginya petunjuk, kemudian dia tidak mau mencari jalan Rasul, justru mencari jalan lain selain jalan Rasul. Wa yatabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan bukan jalannya orang mukmin. Maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Barakallahu fikum. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama termasuk Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa hada jazaan, ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Qurtubi. Catat ucapan Qurtubi rahimahullah. Wa ajma'atil ummah, telah sepakat umat seluruhnya. Ijma', telah sepakat ijma' seluruh umat. Ala anna Allah azza wa jal, bahwa Allah azza wa jal qad wasafa nafsahu bil khatam, bahwa Allah mensifati dirinya dengan al khatam wa taba', yakni menutup hati atas hati-hati mereka yang kafir, mujazatan likufrihim, sebagai balasan terhadap kekufuran mereka, sebagai balasan terhadap pengingkaran mereka. Perhatikan ucapan ini, sangat ringkas tapi sangat padat isinya. Ucapan Qurtubi rahimahullah, bahwa umat, ini seluruh para ulamanya sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, kadang menutup hati seseorang, kadang mengunci mati hati seseorang sebagai balasan atas kekufuran mereka, atau lebih tepatnya atas pengingkaran mereka. Sebab ketika disampaikan kebenaran, mereka mengingkari. Maka Allah balas mereka dengan ditutup hatinya, maka tidak bisa lagi dia beriman sampai kapanpun. Hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka melihat adab yang alim, adab yang pedih. Apa dalilnya? Ijma' sudah cukup sebagai dalil sesungguhnya. Tapi kenapa mereka sepakat atas masalah ini? Bahwa Allah kadang-kadang mengunci mati hati seseorang atau menutup hati seseorang karena kekufuran mereka. Ada dalam ayat Al-Quran yang sangat jelas. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Saya ulangi. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Bahkan Allah tutup hati mereka karena kekufuran mereka. Karena kekufuran mereka. Berarti mereka dikunci mati sebagai jazaan, sebagai mujazah, sebagai balasan atas kekufuran mereka, atas pengingkaran mereka. Apa makna kufur? Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat pertama atau kalimat pertama dalam ayat ini. Innal ladzina kafaru. Apa makna kafaru? Tafsir beliau perlu kita lihat. Kalimatnya agak berbeda dari apa yang sering kita ketahui. Apa makna kafaru? Qala ghattul haqqa wa sataruhu. Saya ulangi ucapan Ibnu Katsir. Ghattul haqqa wa sataruhu, menutup kebenaran dan menyembunyikan kebenaran. Ini barakallahu fikum. Sekian banyak ahlul bid'ah yang tadinya mereka muslimin, ketika mereka menutup kebenaran karena hawa nafsu, mereka jadi kufur. Apakah Jahmiyah atau Mu'tazilah atau apa saja, semuanya berujung pada kekufuran. Dan ketika kufur, sudah sulit untuk dinasehati. Apa dalilnya? Rasulullah SAW menyatakan, "Tsumma la yarji'u ilaihim ila yaumil qiyamah." Kemudian tidak dikembalikan pada mereka sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat artinya mereka enggak berubah. Atau kalimat ihtajaza anit taubah, terhalang dari taubat. Ini sulit untuk kembali. Kenapa? Karena mereka bukan tidak tahu kebenaran, tetapi ghattuhu wa sataruhu. Ini mana kafaru. Innal ladzina kafaru, mereka yang kafir artinya menutupi kebenaran
dan menutupi al-haq, dan mereka lebih memilih kekafiran. Tentunya yang dimaksud adalah ahli bid'ah yang sudah sampai kafir. Mereka tidak mau menerima qala Allah qala Rasul. Ja'ad bin Dirham sampai dipotong tangannya, tetap berpegang dengan kekafirannya. Sampai diperingatkan, diminta taubat, tetap tidak mau taubat. Tetap menyatakan bahwasanya tidak mungkin Allah menakdirkan kedoliman seperti ini. Ini bukan takdir dari Allah, katanya. Dalam keadaan sudah terpotong tangannya. Sampai kemudian dia diancam untuk dibunuh sebagai seorang kafir, murtad. Diminta taubat. Kalau enggak taubat, kamu akan dipenggal lehernya. Tetap. Yakin dengan kekafirannya. Taba'allah ala qulubihim. Allah kunci mati hatinya. Khatamallah ala qulubihim. Wa ala sam'ihim. Wa ala absarihim ghishawah. Demikian keadaan-keadaan mereka. Karena satarul haqqa atau ghattul haqqa wa sataruhu. Wa qad kataballahu ta'ala alaihim dalik. Dan Allah sudah tulis yang demikian pada mereka. Allah sudah takdirkan untuk mereka bahwa mereka orang yang tertutup hatinya. Sawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kembali ke ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Qala wa ala absarihim ghishawah. Apa makna ghishawah? Ghisha'un adalah ghita'un. Tutupan. Sama dengan akinnatun. Disebutkan dalam Al-Quran beberapa kalimat ini. Ghita juga disebut. Ghisha juga disebut. Akinah juga disebut. Fi qulubihim akinnatun. Atau akinnatan. Jadi penghalang-penghalang. Tutupan-tutupan. Tamnauha anin nadhari alladhi yanfa'uhum. Yaitu tutupan yang menghalangi untuk bisa melihat kebenaran. Wa hadhihi turuqul ilmi wal khairi qad suddat alaihim. Berarti jalan ilmu, jalan kebaikan, semuanya sudah tertutup dari mereka. Mau masuk lewat mata, matanya tertutup. Mau masuk lewat telinga, telinga sudah terkunci, tertutup. Mau masuk lewat hati, hati sudah terkunci. Na'udzubillahi min dzalik. Fala matma'a fihim, maka tidak ada harapan lagi buat mereka. Wala khaira yurja indahum, dan enggak ada kebaikan yang diharapkan dari mereka. Wa innama mana'u dzalik wa suddat anhum abwabul iman bisababi kufrihim. Dan bahwasanya terhalang mereka dari kebenaran atau tertutupnya hati mereka dari pintu-pintu iman disebabkan kekufuran mereka, bisababi kufrihim. Wa juhuduhum wa mu'anadatuhum, karena juhudnya mereka, menentangnya mereka, dan mu'anadnya mereka. Mu'anid atau mu'anadah adalah penentangan. Diberikan kebenaran, mereka tentang. Disebutkan al-haq, mereka tentang. Disampaikan ayat, mereka tolak. Mereka tentang. Disampaikan hadis sahih, juga mereka tolak. Maka jazaan sebagai balasan buat mereka, mereka ditutup hatinya. Ba'da ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas baginya kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lain, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah." Dan kami balik hati-hati mereka. Dan kami balik pula pandangan-pandangan mereka. Ini kami tutup hati mereka, kami tutup pandangan mereka. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak beriman di pertamanya. Awalnya mereka enggak mau beriman, maka ditutup oleh Allah taala. Demikian pula ikhwan ibn a'azakumullah dalam ayat-ayat lain yang sangat banyak yang bermakna atau terkandung makna yang sama dengan apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Maka diakhiri dengan kalimat walahum azabun azim. Thumma dzakara al-iqab al-ajil. Maka disebutkan balasan yang ajil. Tadi balasan yang ajil, sekarang balasan ajil. Kalau pakai ain, ajil artinya yang disegerakan di dunia. Azab yang disegerakan. Kalau azab ajil yang ditunda. Subhanallah. Bahasa Arab ain dengan hamzah berbeda.
Ajil dengan ajil. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, tadi ditutupnya hati mereka itu adab yang disegerakan di dunia. Di dunia sudah ditimpa adab, yaitu dikunci mati hatinya. Dan di akhirat juga menunggu adab yang berikutnya, yaitu adab al-ajil, iqab al-ajil, yaitu lahum adabun azim, wa huwa adabun nar, yaitu adab neraka, wa sukhtul jabbar al-mustamir ad-daim, kemurkaan Allah yang terus menerus, dan di adabnya mereka terus menerus. Thumma qala ta'ala fi wasfil munafiqin alladzina zaharahum al-islam wa zahiruhum al-islam wa batinuhum al-kufur. Setelah itu kemudian Allah berbicara tentang para munafikin yang zahirnya Islam tetapi batinnya kafir. Setelah dikatakan orang kafir kayak gitu keadaannya. Ternyata Allah kabarkan di antara orang-orang yang mengaku muslimin ada orang-orang kafir. Kaum muslimin yang saya hormati, dan ini mengerikan. Artinya ancaman demi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menentang kebenaran akan dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikunci mati hatinya. Dan bisa saja muslimin ternyata zahirnya saja, batinnya kafir. Dan ini akan dibahas nanti insyaallah pada kajian berikutnya billahi taala tentang wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman pada Allah dan hari akhir, ternyata mereka bukan orang-orang yang beriman. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.